Shalom, Bapak-bapak, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kali ini saya akan membahas tentang doa Bapa kami. Ya. Filosofi di dalam kata Bapa. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengajar para muridnya untuk berdoa, dia mengatakan berdoalah demikian. Bapa gitu, ya, Bapa kami yang di surga gitu. Nah, saya mau membahas istilah Bapa. Kenapa memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa atau Ayah gitu ya? Jadi kok sebutannya umum-umum saja gitu, bukan sesuatu yang spesifik begitu dengan menyebut suatu nama gitu, tapi kok sebutannya adalah ayah atau bapak gitu. Ternyata di dalam keterangan-keterangan selanjutnya di Perjanjian Baru itu dikatakan bahwa orang yang dilahirkan di dalam Yesus Kristus, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia itu menjadi anak-anak Tuhan gitu di dalam Yohanes 1 itu ayat 12. Barang siapa menerimanya, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging oleh keinginan seorang pria, tetapi adalah secara spiritual dari Tuhan. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan kita, maka Tuhan itu adalah Bapak kita. Kenapa? Karena dia melahirkan kita secara spiritual. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketika kita itu dilahirkan kembali, ya, kita itu menjadi bayi yang baru lahir, itu secara rohani. Ya, rohani kita itu menjadi anak-anak Tuhan. Ya, kita ciptaan Tuhan, DNA spiritual kita itu menjadi anak-anak Tuhan, di mana hati kita itu berubah menjadi hati yang baik, hati yang mengasihi, hati nurani yang suci, yang bersih di hadapan Tuhan, betul-betul menjadi polos kembali. Jadi kita itu anak-anak Tuhan secara spiritual. Jadi ketika kita menyebut Tuhan itu sebagai Bapa kita, maka itu adalah hal yang wajar, karena secara rohani kita adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, itu berkebalikan dengan anak-anak setan gitu. Anak-anak iblis gitu. Yaitu itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu secara spiritual dia memang betul-betul juga secara fisik, bahkan juga secara fisik terkadang dia dibentuk oleh ilmu-ilmu kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan itu untuk membentuk DNA fisiknya, lalu DNA spiritualnya. Jadi ada anak-anak setan di mana dia itu terlahir jahat. Lalu yang kedua, spiritualnya dia juga jahat dan dia memang mencintai setan begitu. Membenci Tuhan, mengasihi setan gitu. Jadi dia adalah anak-anak iblis gitu. Jadi mereka memang dibuat seperti itu. Jadi ada satu golongan separuh manusia itu adalah anak-anak iblis, separuhnya yang lain itu adalah anak-anak Tuhan gitu. Saya tidak berbicara tentang jumlah persentase yang sebenarnya, tetapi hanya penggolongan gitu. Akan adanya dua golongan, bahwa sebagian orang itu adalah anak-anak iblis dan sebagian adalah anak-anak Tuhan. Jadi ketika orang yang mengasihi Tuhan itu berdoa menyembah Tuhan sebagai Bapa, itu benar karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi kalau orang DNA-nya iblis, DNA-nya setan, dia boleh gitu menyebut iblis, setan itu sebagai bapaknya. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita adalah anak-anak Tuhan secara spiritual melalui penebusan darah Yesus Kristus. Jadi boleh kita memanggil Tuhan itu sebagai Tuhan, sebagai Bapa gitu. Lalu selanjutnya
Kenapa kita boleh memanggil Tuhan itu sebagai Bapa? Yang pertama karena dia melahirkan kita. Yang kedua, karena dia itu adalah kepala keluarga gitu, di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah kepala keluarga di dalam kehidupan kita. Kalau di dunia ini, ayah atau bapak itu sebagai kepala keluarga, sedangkan ibu itu sebagai penolong. Itu yang dikatakan kitab suci, dikatakan Alkitab. Bapak itu sebagai kepala keluarga, kepala, dan istri itu sebagai penolong. Jadi bapak itu yang sebetulnya seharusnya dia itu seharusnya yang bertanggung jawab sepenuhnya, yang lebih maksimal, yang lebih all out, yang lebih totalitas untuk menjaga keluarganya, melindungi keluarganya, ya, mencari makan keluarganya. Dialah yang ambil utama, lebih penting daripada istrinya atau anak-anaknya, karena dia itu adalah kepala. Sementara istri itu hanya sebagai penolong. Jadi tidak sewajarnya jikalau seorang istri itulah yang lebih mendominasi, menolong, lebih mendominasi, dia memimpin, lebih mendominasi kepala keluarga, lebih mendominasi melindungi, lebih mendominasi mencari makan, lebih mendominasi bekerja dan lain sebagainya. Dia hanya sebatas sebagai penolong. Tetapi bapak itu sebagai yang totalitasnya, yang 100% gitu, yang sepenuhnya, yang all outnya gitu. Nah, hubungan kita dengan Tuhan, ya Tuhan itulah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan keluarga kita. Itu maksudnya Tuhan itu pelindung kita yang all out. Dia itu adalah yang mencarikan kita rezeki. Dia itulah yang mencarikan kita berkah. Tuhan itulah yang memberkati kita, yang memelihara kita, bukan hanya melahirkan secara spiritual, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Dia itu juga memelihara, sama seperti ayah di dunia. Ayah di dunia bukan hanya melahirkan gitu, membuat seseorang lahir di dunia gitu, tetapi dia juga harus memelihara setiap hari di dalam kehidupannya. Itu maksudnya kita berbicara tentang bapak yang baik gitu ya, yang normal. Tuhan juga seperti itu. Dia bukan hanya melahirkan kita ya secara fisik, dia menciptakan kita, membuat kita ada di dunia ini, dan selanjutnya dia juga melahirkan kita secara spiritual. Selanjutnya Tuhan itu juga yang memelihara kita, bukan hanya satu kali untuk seterusnya, tetapi untuk setiap hari di dalam kehidupan kita. Tuhan itulah yang memelihara kita, yang melindungi, yang all out, yang mencarikan kita makan, yang mencarikan kita kehidupan, yang menjaga kita. Tuhan yang sepenuhnya adil di dalam kehidupan kita supaya kita tetap hidup baik di dunia ataupun di surga. Jadi boleh kita memanggil Tuhan itu sebagai Bapa karena dia yang all out di dalam kehidupan kita. Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Bukan hanya satu kali melahirkan kita kembali, tetapi juga setiap waktu. Nah, yang ingin saya bahas adalah yang ketiga. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan ingin kita memanggil dia dengan sebutan Bapa adalah supaya kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kedekatan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa itu berbicara tentang sebuah hubungan yang dekat. Ya, jikalau di dunia ini orang yang paling dekat dengan dirinya itu adalah pada awalnya itu adalah orang tuanya. Ya ibunya, ya ayahnya, orang tuanya atau bapaknya begitu. Di masa-masa awal, saya bicara tentang kehidupan yang normal, yang wajar. Kehidupan yang bapak yang baik. Dia dekat dengan anaknya. Nah, kedekatan, hubungan sebuah kedekatan gitu ya, itu akan membuat seseorang bisa saling menerima atau kemudian saling tidak menerima begitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan.
Tidak mungkin seorang anak itu melihat orang tuanya ya itu hanya yang baik-baik saja, yang bagus saja, yang bisa diterima saja. Mungkin terkadang dia menerima sesuatu yang tidak bisa diterima, dia mendapatkan suatu hal yang tidak bisa diterima oleh dia. Kok bapak seperti ini? Sampai satu titik karena mereka memiliki kedekatan, bukan hanya tempat, bukan hanya waktu, juga secara emosi, juga secara ikatan batin. Jadi ketika ada gesekan, disitulah ada pemikiran masih bisa terima ataukah tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, penggambaran tentang iblis, dia dicipta sebagai salah satu pribadi yang terdekat dengan Tuhan pada awalnya. Ya bukan terdekat ya, dekat maksudnya. Dulunya jauh, lalu mendekat dengan Tuhan, dengan penyembahan, dekat dengan Tuhan, dengan ibadah, akrab dengan Tuhan. Sampai satu titik, sampai satu tahap, iblis itu tidak menerima Tuhan, tidak bisa terima lagi. Dia tidak bisa terima. Kenapa? Kenapa seluruh surga menyembah kepada Tuhan? Iblis pengennya seluruh surga menyembah kepada iblis. Dia pengen disembah. Dia tidak mau orang-orang, malaikat-malaikat maksudnya, pribadi-pribadi malaikat yang lain menyembah Tuhan. Iblis pengennya disembah. Dia tidak mau mengakui Tuhan lalu memberontak. Kedekatan itu membuat dia tidak bisa menerima Tuhan. Dia melihat dirinya sudah dekat dengan Tuhan, tidak bisa terima. Akhirnya dia memberontak dan dia memilih untuk tinggal di bumi. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan kita bisa memilih menerima Tuhan untuk seterusnya ataukah kita tidak mau menerima. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebuah pilihan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau meneruskan? Ya misalkan ini ya. Misalkan satu lagi, Tuhan menjadi manusia. Itu sudah doktrin di dalam kekristenan ya. Tuhan menjadi manusia. Jadi di dalam kekristenan itu ya, di dalam Efesus 2:13 dikatakan bahwa kita yang jauh menjadi dekat. Kita akrab dengan Tuhan ya. Ya kalau di luar Kristen itu pada umumnya Tuhan itu digambarkan sebagai pribadi yang tidak jelas di awang-awang, tidak diketahui rimbanya, jauh di sana, tidak tahu di mana, seseorang yang tidak dapat digambar-gambarkan, kuasa yang tidak dapat digambar-gambarkan. Kalau di bahasa Jawa namanya tan keno kinoyo nopo, yaitu yang tidak dapat terbayang-bayangkan, yang tidak diketahui dia di mana. Nah, tapi kalau memang aliran itu ya sudah lurus ke sana gitu. Lurus, memang ajarannya begitu, tidak boleh diganti. Nah, sedangkan di dalam kekristenan Tuhan itu digambarkan sebagai pribadi yang dekat ya. Tuhan yang dekat, yang jauh jadi dekat. Jadi Tuhan itu bisa dekat, sedekat Bapa gitu. Sedekat orang tua, sedekat ibu. Di dalam ajaran kekristenan yang jadi titik sentral itu adalah Tuhan menjadi manusia. Nah, kalau orang di luar Tuhan itu memandangnya manusia diangkat jadi Tuhan gitu. Yesus itu adalah manusia kok diangkat jadi Tuhan gitu. Tapi kalau di dalam konsep kekristenan tidak boleh memandang seperti itu. Manusia diangkat jadi Tuhan itu tidak boleh. Yang benar itu adalah Tuhan menjadi manusia. Tapi kalau manusia jadi Tuhan itu bukan Kristen. Yang benar adalah Tuhan menjadi manusia. Nah, setelah Tuhan menjadi manusia sampai satu titik, itu orang bisa menerima atau tidak menerima.
tidak menerimanya. Kenapa gitu? Tidak menerimanya, loh, dia berpikir Tuhan kok jadi seperti saya, lemah. Tuhan kok capek. Tuhan kok makan. Tuhan kok seperti saya gitu. Tidak pantas jadi Tuhan gitu. Ada yang tidak menerima, kemudian tidak menerima, dia mengira itu dari sisi negatif. Dia memandang Tuhan jadi manusia itu sebagai sesuatu yang negatif. Tuhan kok lemah gitu. Tetapi kalau di Kristen memandangnya jatuhnya adalah positif. Jadinya positif. Tuhan jadi manusia, oh enak gitu. Kok Tuhan mengerti perasaan saya, Tuhan mengerti kelemahan-kelemahan saya, Tuhan pernah mengalami kelemahan-kelemahan saya. Jatuhnya positif. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan itu maunya hubungan kita dengan Tuhan itu seperti sahabat, seperti Bapak itu, ada ikatan batin. Saya bicara dengan Bapak yang baik, ada ikatan batin yang baik gitu. Namanya Bapak itu di dunia itu tidak semuanya itu bagus, tidak semuanya tuh kadang di atas, kadang Bapak itu juga di bawah. Mungkin dia sudah kelelahan, capek, sakit dan lain sebagainya, sudah berusia, dia sudah harus butuh pertolongan kita. Tidak selalu Bapak itu di atas. Tuhan juga sama, Tuhan itu maunya diperlakukan baik gitu. Kadang itu Tuhan memang benar, Tuhan itu di atas, sesuatu yang sangat tinggi di atas, berkuasa, maha hebat, luar biasa, maha mulia, maha mustahil, maha sanggup, maha semua. Tuhan itu bisa. Tapi kadang itu Tuhan itu juga maunya sejajar dengan kita. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa membuat kita tuh sejajar Dia. Itu yang bahayanya. Makanya Tuhan itu memilih untuk menunjukkan berbagai seolah Dia itu sejajar atau di bawah kita. Karena kalau kita makin dekat dengan Tuhan, kita itu mempunyai kuasa yang besar untuk level seperti Tuhan. Jadi berubah menjadi sabdo pandito ratu, itu kalau bahasa Jawanya. Jadi punya kesaktian seperti Tuhan. Ketika kita mengutuk, kutukan itu terjadi. Ketika kita memberkati, berkat itu terjadi. Dan itu bahayanya gitu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, itulah iblis itu pernah dekat dengan Tuhan dan memiliki kuasa yang seperti itu. Sama manusia juga. Jikalau manusia dekat dengan Tuhan, itu ada bahayanya. Dia memiliki kesaktian yang terus bertambah, sejajar dengan Tuhan. Makanya pada awalnya juga Tuhan menunjukkan kau dan aku sejajar. Ada kalanya Tuhan luar biasa, maha tinggi yang pertama. Yang kedua, ada kalanya Tuhan tuh buat sejajar dengan kita. Dia menampakkan diri sejajar dengan kita. Kitanya yang diangkat Dia jadi maha sakti seperti Tuhan, ataukah Tuhan yang turun jadi seperti manusia. Tuhan mau menerima ketika Tuhan itu di atas kita, ataukah ketika Tuhan itu sejajar dengan kita. Ada juga yang lebih parah. Tuhan itu menempatkan dirinya di bawah kita. Dia itu pernah menyamar, jadi di Alkitab itu malaikat menyamar menjadi orang asing, minta tumpangan, menjadi gelandangan gitu. Atau orang yang membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, orang yang membutuhkan tempat tinggal, orang yang di dalam penjara, jadi orang yang berkebutuhan, orang-orang marginal. Tuhan menyamar jadi seperti itu. Bagaimana sikap kita gitu? Tuhan tidak mau selalu yang ada di atas. Kadang Tuhan juga menyamar sejajar dengan kita. Tuhan juga kadang menyamar di bawah kita. Maunya apa? Ada ikatan batin, kita saling menerima dengan Tuhan. Apakah Tuhan itu ada di atas kita, ataukah Tuhan sejajar dengan kita, Tuhan di bawah kita, tidak jadi masalah. Tetapi menjadi sesuatu yang baik gitu dalam hubungan. Tuhan tidak mau manusia pengganti iblis itu adalah hanya menerima Tuhan tuh di atas saja. Tuhan maunya jatuhnya jadinya seperti sahabat, seperti bapak dan anak. Jadi ada hubungan yang baik, ada ikatan batin yang baik, ada hubungan. Bukan soal hebat kuasa, bukan soal tinggi rendah, bukan. Tetapi soal hubungan yang baik, keintiman yang baik.
Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ketika iblis itu memberontak dari Tuhan, surga itu posisi itu kosong, posisi untuk kedekatan itu kosong. Dan karena itu Tuhan membuat manusia supaya manusia menggantikan posisi iblis untuk dekat dengan Tuhan. Nah, kita dipanggil untuk itu gitu. Tuhan memanggil kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Panggillah Tuhan itu sebagai Bapakmu, Bapak kita gitu. Sebagai orang tua kita, dan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tidak harus ya menjadikan Tuhan itu di atas. Andai Tuhan di atas, di bawah, di tengah kita terima, dan Tuhan menerima kita juga, saling menerima. Udah ikatannya udah batin, sudah seperti sahabat Tuhan itu. Bukan lagi tan keno kinoyon nopo, bukan lagi Tuhan yang tidak tergambar-gambarkan jauh di awan-awan, tetapi Tuhan yang dekat ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai sahabat, sebagai bapak. Tuhan Yesus memberkati.